Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di YouTube channel saya. Mungkin beberapa waktu ini saya jarang-jarang upload. Saya mohon maaf sekali lagi karena ada beberapa hal yang membuat saya jarang-jarang upload video. Dan untuk teman-teman yang selalu mensupport saya dengan cara selalu menonton video saya ucapkan terima kasih banyak. Karena teman-teman lah yang memberikan saya semangat untuk tetap berkarya dan memberikan informasi-informasi mengenai berbagai macam hal yang patut untuk teman-teman tahu mengenai perkembangan masyarakat yang dimana pandangan-pandangan mereka terhadap pemerintahan Pak Joko Widodo yang sekarang ini yang dimana beliau lagi bekerja keras untuk bangsa dan negara ini. Jadi sebagai masyarakat Indonesia kita wajib mensupport untuk mendukung pemerintahan Pak Joko Widodo ini biar tambah semangat dan selalu kita doakan beliau supaya tetap sehat selalu, panjang umur, dan apa yang beliau cita-citakan untuk bangsa dan negara ini lebih maju lagi ke depan. Kita doakan bersama dan kita bersama-sama mensupport. Kita sebagai warga negara Indonesia kita harus membantu pemerintah. Nah, sekarang ini kan berita mengenai penyebaran virus corona. Jadi hal yang perlu teman-teman garis bawahi di sini, saya tidak membahas mengenai detail virus ini berasal dari mana dan bagaimana virus ini dapat menyebar dari negara asalnya, tapi saya akan memberikan satu gambaran mengenai sudah terlalu barbar atau sudah terlalu ekstrim informasi yang kita dapat di media sosial yang belum tentu benar apa adanya, tapi dibuat seolah-olah benar adanya. Ini yang jadi masalah yang sekarang ini yang harus kita bersama analisa dan pecahkan bersama-sama, jangan sampai terjadi huru-hara di tengah-tengah masyarakat mengenai status dari korban-korban terpapar virus corona, kemudian status berapa jumlah korban yang meninggal, kemudian yang menjadi pemantauan oleh pemerintah. Nah, ini yang harus kita benar-benar selektif atau seleksi dan berusaha supaya tidak menyebarkan berbagai macam informasi yang dalam tanda kutip belum benar apa adanya. Jadi saya berharap untuk teman-teman semua yang nonton video ini dari awal sampai akhir, dan teman-teman menganalisa sendiri apakah pernyataan-pernyataan saya ini benar. Kalau memang ada saran-saran yang membangun untuk saya ke depan membuat channel ini yang lebih baik lagi, teman-teman bisa komen di kolom komen. Nah, di sini sebentar saya ambil handphone dulu. Oke. Nah, di sini saya ingin tekankan kepada teman-teman, kita menggunakan handphone sebagai media yang sangat bermanfaat sekarang ini untuk telekomunikasi. Informasi yang kita dapat semua ada di dalam handphone ini. Oke? Ada di dalam handphone ini atau telepon genggam teman-teman. Nah, ada informasi yang bersifat informatif, dan ada informasi yang bersifat hiburan, dan ada informasi yang barbar, menyesatkan. Jadi di sini saya ingin katakan bahwa jangan sampai kita sebagai orang yang harusnya lebih peka lagi terhadap informasi yang kita dapat, tapi kita nggak peka. Jadi informasi yang dapat dibarbarkan oleh kita, kemudian kita sharekan lagi kepada orang lain. Padahal informasi yang kita dapatkan itu belum tentu benar 100%. Oke? Belum tentu benar 100%. Karena apa? Karena di penekanan pembahasan saya kali ini, saya membahas mengenai informasi yang saya dapat akhir-akhir ini dari awal kejadian-kejadian penyebaran virus corona di negara kita, negara Indonesia. Kemudian status negara ini dengan pernyataan Pak Joko Widodo harus kita antisipasi kayak gimana. Tapi kok lebih banyak orang mau menjadi presiden. Ya seperti itulah kenapa sampai saya bilang lebih banyak orang ingin menjadi presiden, padahal harusnya informasi yang diberikan oleh presiden tersebut ini sudah menjadi dasar kita untuk hati-hati dalam menangkap situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah kita. Oke? Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah marilah kita menggunakan media sosial itu sesuai dengan faedahnya atau sesuai dengan manfaatnya. Jadi media sosial itu kita bisa mengirimkan berbagai macam hal mengenai hal-hal yang positif, informasi yang positif, informasi-informasi yang mengedukasi. Seperti apa?
Informasi yang mengedukasi seperti apa di sini adalah yang berhubungan dengan kejadian luar biasa yang terjadi di Asia, Eropa, dan di Asia sendiri. Indonesia sekarang ini penyebaran virus ini harus kita antisipasi dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan informasi bahwa ini nih, kita harus waspada, tetap waspada, kita tetap stay di rumah. Harus kita lakukan adalah mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas-aktivitas yang selalu berhubungan dengan kegiatan kita setiap saat. Jadi kalau kita dari kendaraan beroda 4 mau makan, mau mengucap-ucap mata atau mulut dan lain-lain, usahakan sebelum melakukan tindakan atau kegiatan seperti itu, marilah kita mencuci tangan. Beberapa waktu yang lalu saya nonton di salah satu YouTube channel, ada seorang dokter yang dimana beliau menjelaskan secara lebih terperinci, lebih detail bahwa seharusnya kita harus menggunakan sabun sama air yang mengalir dibandingkan kita menggunakan antiseptik. Memang betul antiseptik dapat membunuh kuman, virus dan lain-lain, tapi lebih bersih dan lebih cakep, istilahnya lebih baik lagi kalau kita menggunakan air mengalir dan sabun, pokoknya sabun sejenis sabun atau deterjen atau apa, pokoknya itu. Hal-hal kayak gini yang harus kita share kepada orang banyak, artikel-artikel yang harus kita share kepada orang banyak kita bisa dapatkan di website resmi dari pemerintah, dari dalam hal ini Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Nah, kita share hal-hal seperti ini supaya teman-teman semua yang ada di rumah tidak bingung, tidak takut, tidak gugup dengan situasi sekarang ini. Mereka was-was, memang was-was nggak apa-apa, tapi mereka harus benar-benar menjadi orang yang pintar dalam hal ini menerima informasi, kemudian memberikan informasi yang tepat, yang pas kepada orang lain supaya orang lain dapat mengikuti mereka. Nah, saya nih agak sedikit emosional. Kenapa? Karena ya nggak tahu teman-teman saya yang ada di Facebook ini men-share berbagai macam informasi yang saya rasa belum tentu benar 100%. 50% juga nggak boleh kita share karena sangat-sangat riskan. Kalau informasi itu ditelaah atau dianalisa cepat oleh orang yang mulutnya bocor, istilahnya tanpa dikolaborasi dengan informasi yang pas, disampaikan lagi kepada orang lain, akhirnya semua serba takut, serba pikiran gitu loh. Memang betul, ini virus kita harus hati-hati, tapi hati-hatinya kita harus tetap memperhatikan situasi, kondisi orang mungkin yang tidak bisa berpikir terlalu keras dengan situasi kayak gini, bisa jadi jantungan, bisa jadi sakit yang lain selain sakit karena virus. Akhirnya karena banyak pikiran, sakit jantung bisa, sakit kepala bisa, dan akhirnya banyak yang stres gitu loh dengan situasi seperti ini. Marilah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik jangan men-share hal-hal yang berbau menakutkan. Akhirnya banyak orang yang di luar sana menerima informasi yang menakutkan tersebut, kemudian memberikan informasi itu untuk menakutkan orang-orang lain juga. Tidak apa-apa informasi yang teman-teman berikan itu berupa jumlah pasien seperti ini, tapi teman-teman harus memperinci apakah pasien tersebut positif berapa, kemudian apakah pasien tersebut dalam pemantauan berapa. Jangan teman-teman langsung menginformasikan ada berapa, kemarin saya lihat itu tiba-tiba jumlah pasien corona ini yang gini, padahal itu kan masih diawasi, dipantau. Kok ada yang tulis sampai jumlahnya sekian, itu tanpa ditelaah gitu loh, tanpa ditelaah atau tanpa dianalisa lebih detail lagi atau dibandingkan data yang real dari Kementerian Kesehatan atau dalam hal ini dinas-dinas kesehatan daerah dengan data yang didapat dari media-media sosial seperti YouTube yang dibuat oleh youtuber-youtuber yang pengen untuk viral gitu loh, oke? Yang pengen untuk viral. Jadi youtuber itu yang memang betul-betul memberikan dampak baik untuk siapapun yang menonton video teman-teman. Oke, sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman YouTuber semua, saya memang YouTuber baru, tapi saya punya perasaan untuk men-share hal-hal positif, oke? Hal-hal positif. Jangan men-share positif tapi belum tentu benar, oke? Memang betul, hal-hal ini perlu di-share, tapi jangan menakut-nakuti masyarakat dengan informasi pembanding yang dimana ribuan orang
meninggal gini solusinya seperti apa. Kita harus tetap stay di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita harus tetap jaga diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetap stay di rumah aja selama 14 hari ke depan ini. Dan mudah-mudahan mata rantai penyebaran virus corona ini dapat putus dengan cepat lagi. Oke, kita doakan bersama untuk pemerintahan Pak Joko Widodo. Semoga beliau dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala negara dan selalu diberikan kesehatan yang baik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan selalu mengedepankan safe untuk beliau, supaya apapun yang beliau lakukan ini demi kepentingan bangsa, kita harus dukung. Oke, kalau presiden sudah mengatakan lebih baik stay di rumah, atau dari kementerian-kementerian atau dinas terkait sudah mengatakan lebih baik stay di rumah, ya mendingan kita stay di rumah aja supaya kita bisa memutuskan rantai-rantai penyebaran virus ini sampai di sini aja, gak usah sampai menyebar ke banyak orang, karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang luar biasanya terbanyak, apalagi terbagi daerah. Agak sulit untuk kita pemerintah pusat dapat menjangkau daerah-daerah. Makanya diinstruksikan kepada semua pemerintah daerah biar bisa bekerja sama dengan baik dalam hal ini dinas-dinas terkait, supaya negara ini dapat keluar dari masa-masa penyebaran virus corona yang sekarang ini menyebar sampai di seluruh dunia. Oke, sekian dulu, semoga video dapat bermanfaat. Dan untuk para youtuber pemula, marilah kita memberikan informasi yang baik dan memberikan dampak positif sebagai influencer, mencari solusi supaya hal-hal seperti ini dapat kita minimalisir. Informasi-informasi hoax itu jangan pernah kita share, karena itu sangat berbahaya, sangat berisiko untuk perkembangan warga masyarakat di Indonesia ini. Dan jangan sembarang-sembarang untuk men-share hal-hal seperti itu, karena undang-undang jelas, siapapun pemberi informasi hoax atau berita hoax akan dituntut secara hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke? Itu saja dari saya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Selalu tetap semangat menjalani hidup teman-teman ke depan. Selalu makan makanan yang bergizi, tetap fokus, dan tetap sesuai dengan anjuran pemerintah, stay di rumah aja. Gak usah terlalu banyak melakukan aktivitas yang tidak perlu di luar, karena itu sangat berisiko terhadap keselamatan teman-teman. Lebih baik teman-teman stay di rumah aja. Oke? Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Salam, semoga teman-teman sehat selalu. God bless you. Tetap semangat ya. Dadah.